Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Pak Agung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eriansyah Alana Arya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah dasar Linux yang sering digunakan dalam manajemen file dan directory yang di dalam sebuah terminal. Di sini merupakan halaman Linux saya di mana saya menggunakan Linux Ubuntu. Pertama-tama mencari terminal. Lalu masuk, di sini yang pertama kita akan memasuki halaman user biasa. Di sini saya akan memasuki user root yang dimana perintah ini digunakan untuk masuk ke mode super root, super user root yang dimana akan memiliki hak akses penuh terhadap sebuah sistem, yaitu dengan sudo .su. Kalau masukkan password. Nah, di sini akan lebih jelas di mana mungkin positifnya kita dapat melihat kondisi di mana kita melakukan prompting di terminal mana atau directory mana yang kita lakukan saat ini. Di mana dapat kita lihat sekarang kita posisinya melakukan directory di halaman home. Jika kita lihat keseluruhan file yang dia dalam, kita dapat menggunakan ls di mana akan memunculkan keseluruhan halaman home. Di sini kita terlihat dalam sebuah desktop telah ada home, kita dapat kita buka, di mana akan memunculkan halaman di mana terdapat desktop, dokumen, dan lain-lainnya. Nah, dengan ls ini, yang di mana kondisinya kita dalam directory home, kita dapat memunculkan keseluruhan hasil dari isi home tersebut. Kita enter, kalau kita lihat terdapat desktop, dokumen, musik, dan lain-lainnya. Nah, soalnya mungkin tidak perlu bolak-balik ke halaman home dan lainnya, kita akan mengakses untuk perpindahan directory yang dimana kita akan mengakses sebuah desktop yang ada di dalam Linux-nya sendiri dengan cara kita menggunakan CD, yang mana perpindahan directory yang dimana fungsinya untuk pindah ke directory lainnya dalam sistem. Seperti kita akan berpindah ke desktop, yang dimana kita akan mengakses keseluruhan atau melakukan perintah yang ada di dalam desktop. Nah, jika dilihat perubahannya dapat halaman desktop itu sendiri. Lalu kita akan membuat folder baru atau mkdir atau directory baru, di mana perintah mkdir ini digunakan untuk membuat folder baru dalam sebuah sistem Linux dengan menuliskan mkdir. Kemudian dalam percobaan yaitu testing, kita menuliskan testing, maka akan muncul file testing atau directory baru testing yang di dalamnya ada sebuah folder di dalam desktopnya. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan menambahkan sebuah file kosong atau mungkin berupa txt, mungkin formatnya, atau teks. Contohnya dengan menggunakan fungsi touch yang dimana digunakan untuk membuat file kosong baru di sebuah sistem Linux. Dengan memberikan touch, lalu kita dapat menuliskan mungkin tes 1 dengan titik txt tes. Maka akan muncul di dalam halaman desktop ada halaman Linux-nya. Lalu kita akan menambahkan file yang di dalam directory testing sendiri, yang dimana tidak perlu membuat file banyak yang ada di desktop. Mungkin kita dapat masuk kembali dengan cd ke menuliskan testing tadi. Lalu kita dapat melihat kembali apakah ada isi atau file yang di dalam folder testing. Karena tidak ada, kita dapat menambahkan lagi mungkin dengan menambahkan touch, mungkin kita menambahkan test2.txt. Kalau kita dapat ls, nah di mana dapat kita lihat dalam file directory testing terdapat file touch yang dimana terdapat tes 2, mungkin kita tambahkan tes. Kalau kita tambahkan lagi touch test get.txt ls. Nah,
akan muncul file yang kita tambahkan di direktori tersebut. Lalu bagaimana selanjutnya akan melakukan fungsi untuk memindahkan file salah satunya dari direktori testing ini ke halaman desktop. Contohnya mungkin kita akan mengambil tes 3 ini ke halaman desktop dengan cara menggunakan perintah cp-r, yang dimana perintah cp ini digunakan untuk menyalin file, dan opsi "-r" ini digunakan untuk menyalin folder beserta isinya secara rekursif. Kita dapat menuliskan cp-r lalu menambahkan nama filenya ts3.txt, lalu kita menuju desktop, yang dimana kita dapat menuliskan kita lihat kondisinya kita berada di testing, maka kita akan memindahkan ke desktop, maka kita menuliskan home Heriansyah desktop, lalu kita enter, maka testing 3 akan muncul pada desktop. Lalu kondisi sekarang kita posisinya lagi testing, kita dapat melakukan ls lagi. Nah, mungkin kita bisa menambahkan, memindahkan juga. Nah, tadi sebelumnya memindahkannya dengan cara menuliskan teritori sebelum-sebelumnya seperti home, Ariansa, dan desktop. Nah, ada cara lainnya yang dimana lebih mudah untuk mundur ke belakang dari teritori yang kita inputkan seperti home, Ariansa, di mana kita akan memindahkan file test2 contohnya dengan cp-r test2.txt dengan cara titik-titik dot slash. Nah, di mana titik-titik ini diidentifikasi seperti home dan Ariansa, dan slash akan memindahkan di depannya seperti, yaitu depannya yaitu desktop. Lalu kita enter, maka akan muncul filenya yang kita lakukan, kita input tadi. Dan dapat kita juga kembali ke direktori sebelumnya juga sama, dapat menggunakan juga titik-titik dengan cd titik-titik, maka akan kita akan mengakses direktori desktop. Mungkin buktinya seperti kita akan membuat codes lagi, mungkin tes a.txt akan muncul tes. Lalu kita akan kembali ke halaman cd testing lagi, ke halaman direktori testing, di mana selanjutnya kita akan melakukan penghapusan file di dalam sebuah direktori, yang dimana kita lihat di mana kita sekarang kondisinya di direktori testing, di mana kita akan menghapus sebuah file. Contohnya mungkin tes3 ini kita akan hapus dengan perintah rm-rf, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menghapus file dan folder, dan opsi R ini digunakan untuk menghapus folder beserta isinya secara rekursif, dan "-f" ini digunakan untuk menghapus tanpa konfirmasi, jadi tanpa perlu menghapus langsung, di mana kita menuliskan tes2.txt, kita enter, lalu kita dapat ls kembali, dapat kita lihat pada directory testing hanya terdapat halaman tes saja. Lalu coba kita akan menghapus, contohnya mungkin kita kembali ke desktop, dari desktop. Nah, mungkin ini terlalu banyak ini filenya, apa namanya, halaman teks yang sudah kita buat pada halaman desktop. Nah, dalam terdapat perintah lainnya seperti menambahkan bintang pada fungsi rm-rf sendiri, di mana kita dapat mengidentifikasikan seperti awalan atau abjad, di mana dengan mungkin tes bintang. Nah, di mana akan menghapus keseruan yang diidentifikasi terdapat penulisan TEST, yang dimana jika kita lihat di halaman desktop ini terdapat tes 4, tes 2, tes 3, tes 1, dan testing, dan ini dapat menghapus direktori juga di dalam desktop tersebut. Jadi tidak perlu menuliskan satu persatu seperti rm-rf tes
2, tes 3, dan lain-lainnya jika diidentifikasi dengan huruf yang sama. Lalu kita dapat melakukan enter, maka eh, halaman tes atau directory tes dan file touch yang kita buat maka akan hilang. Kita dapat exit, kembali ke user biasa dan exit. Mungkin kalau misalnya mungkin mau menghapus hasil dari yang kita lakukan sebelumnya dapat kita clear. Jadi untuk keseluruhannya perintah-perintah yang saya lakukan tadi yaitu melakukan sudoku yang mana beralih ke mode root lalu ke terdapat ls di mana melihat isi directory, lalu ada cd yang dimana untuk berpindah directory ke directory lainnya, lalu ada mkdir yang dimana buat directory baru, lalu terdapat touch, perintah touch yaitu membuat file kosong, lalu yang kedua ada cp -r yang dimana menyalin file atau folder secara rekursif, lalu terdapat cd titik-titik yang dimana untuk kembali ke directory sebelumnya atau tidak perlu menuliskan directory lainnya. Lalu yang terakhir yaitu rm-rf atau menghapus file atau directory secara paksa. Dan itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dan saya lakukan dalam melakukan perintah Linux yang sering digunakan dalam pengelolaan file dan directory. Dari memulai mode root, melihat isi folder, membuat file, menyalin dan menghapus file, hingga memindahkan file. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.